Anggota DPR Republik Indonesia buat pernyataan heboh tentang KKB Papua. Gerombolan itu harus ditumpas demi rakyat. Dilansir dari poskupang.com, belakangan ini nama anggota DPR RI dari Komisi 11, Abdul Haris Al-Masyari, disoroti berbagai kalangan. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini jadi bahan pergunjingan publik gara-gara pernyataan tegas tentang kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dia menyebutkan bahwa kelompok separatis harus ditumpas dari muka bumi Indonesia. Pasalnya, kelompok itu adalah teroris yang tak boleh dipelihara oleh siapapun. Di mata Abdul Haris Al-Masyari, KKB Papua merupakan kelompok teroris. Mereka telah menebar ancaman dan melakukan penyerangan secara sistematis. Kelompok itu punya organisasi resmi, punya senjata, punya kelompok bersenjata, dan melakukan penyerangan tanpa ada rasa kemanusiaan. Dengan demikian, lanjut ia meminta TNI Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok itu. TNI Polri harus melindungi masyarakat, termasuk para pekerja yang saat ini sedang membangun berbagai infrastruktur di Papua. Untuk itu, tandas Abdul Haris Al-Masyari, aparat TNI dan Polri harus tegas, ini wajibkan dilakukan. Apalagi selama ini, kelompok separatis tersebut senantiasa menggelolarkan semangat Papua merdeka, lepas dari Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, saya mendukung penuh langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengatasi KKB Papua dengan tegas dan terukur bersama dengan Badan Intelijen Negara BIN dan Polri. Untuk diketahui, sejak Januari hingga Maret 2022, penyerangan terhadap masyarakat sipil dan militer di Papua tercatat belasan kali. Peristiwa terbaru adalah KKB menyerang karyawan Pelapa Timur Telematika (PTT) di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 2 Maret 2022 tersebut mengakibatkan 8 orang tewas di tempat, sementara satunya lagi berhasil menyelamatkan diri. Sementara di Kabupaten Puncak Jaya, KKB lagi-lagi menembak 2 tukang ojek di distrik Tengginambu Selasa 20 April 2022 pagi. Aksi penembakan itu membuat Abdul Haris Al-Masyari marah. Ia bahkan meminta TNI Polri membasmi kelompok tersebut. Dikutip dari dpr.go.id, Abdul Haris lahir di Purworejo pada 25 Agustus 1968. Abdul Haris Al-Masyari adalah putra pasangan Saibani dan Muslimah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dengan ayah seorang kiai, pemilik pondok pesantren di Purworejo. Sembari ikut mengaji bersama santri-santri di pondok pesantren ayahnya, ia melewatkan pendidikan formal di sekolah negeri. Ia menjadi salah seorang siswa teladan se-Kabupaten Purworejo saat SD dan sering meraih juara kelas hingga SMA. Latar belakang militer yang dimiliki ayahnya memengaruhi kepribadian Haris. Ia diajarkan bertani, mengolah sawah, hingga bisa membajak sawah sendiri saat masih SD. Bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo, ia rutin mengikuti kegiatan kesiswaan di sekolah, sembari membawakan keterampilannya sebagai penceramah. Pada 1987, ia pindah ke Surakarta, kuliah di jurusan akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri 11 Maret. Dia melanjutkan program Master Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2005 sampai 2007. Tak cukup mendapat gelar master, ia melanjutkan program doktoral di Universitas 11 Maret pada tahun 2011-2015. Selama kuliah, Haris dikenal sangat aktif. Semester 2, dia aktif menjadi reporter untuk Badan Pers Mahasiswa, berlatih bela diri, bergabung dengan mahasiswa pecinta alam, dan menghadiri kajian Islam. Ia mengaku tidak pernah keteteran jika jadwal antara kuliah dan organisasi berdekatan, atau bahkan satu waktu
melalui pelatihan di majalah Tempo yang diikuti sebagai utusan Badan Pers Mahasiswa. Ia mendapati dirinya tertarik dengan bisnis percetakan dan mulai merintis usaha di sekitar kampus. Ia membuka kantor kecil yang melayani permintaan segala macam cetakan. Ia merancang desain dan bekerja sama dengan perusahaan percetakan untuk mengerjakan desainnya. Saya katakan, saya baru akan membayar ke rekanan tersebut jika saya sudah dibayar oleh pelanggan saya, ujar Haris dikutip dari Wikipedia. Bisnis yang ia rintis berpengaruh kemapanan hidupnya, membuat bisa hidup tanpa uang saku dari orang tua. Pada akhir semester 7 kuliah, ia menikahi istri Retno Sintowati. Walau sama-sama belum menamatkan kuliah, ia mengaku tidak ada pertentangan dari orang tua mereka. Semua berjalan sangat lancar. Pasangan ini kelak memiliki 7 orang anak sejak menikah pada 24 Februari 1991. Tamat kuliah dengan gelar akuntan pada 1993, Haris mendirikan CV Citra Islami Press, melayani pekerjaan setting, sablon, dan percetakan. Pada 3 Oktober 1997, CV Citra Islam Press berubah status menjadi PT Era Adikitra Intermedia, bergerak di bidang penerbitan dan perdagangan buku Islam. Penerbitan ini tercatat sebagai salah satu dari 5 penerbit buku bacaan Islam yang masih bertahan. Haris menjabat sebagai Direktur Utama PT Era Adikitra Intermedia sejak didirikannya. Sejak 1997, bersama sejumlah pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, Haris aktif dalam kepengurusan Ikatan Penerbit Indonesia